Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersebut tidak mengerti arah mana angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai seorang muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan dasar dari keimanan seorang terhadap rukun iman lainnya. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia akan lebih mudah menerima atau mengimani rukun iman lainnya. Sebaliknya, tanpa adanya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri manusia, maka sama halnya manusia tersebut telah mengkufuri rukun iman lainnya. Secara etimologi, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan, tasdiq dalam bahasa Arab. Sedangkan secara terminologi, iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dalam perkataan atau lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meyakini dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, dan dibenarkan dengan ucapan lisan serta menunjukkan amal perbuatan yang mencerminkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dalil yang dapat dijadikan dasar. Salah satu dalil tersebut adalah sebagaimana firman Allah sebagai berikut: Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat, Rasulnya, kitab-kitabnya, dan kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sangat sesat, sangat jauh. Keimanan seorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah, bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengarkan nama-nama Allah yang indah, itu yang disebut dengan Asmaul Husna. Ayat tersebut menerangkan tentang perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian. Serta dijelaskan pula bahwa orang yang menolak beriman terhadap hal-hal tersebut akan mengalami kesesatan yang nyata atau termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Orang tersebut tersesat dari jalan yang lurus atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim harus memiliki keyakinan yang kuat, menjaga dan berupaya meningkatkan keimanan yang dimilikinya sehingga dapat terhindar dari kesesatan serta mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Faidah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar akan menghasilkan buah yang agung bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah 1.
terwujudnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, sempurnanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, terwujudnya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Asmaul Husna. Asmaul Husna secara etimologi berasal dari 2 kata, yaitu asma artinya nama-nama dan husna artinya baik atau indah. Sedangkan secara terminologi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik atau Asmaul Husna sebagai bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan manusia. Oleh sebab itu seorang muslim hendaknya harus memahami tentang Asmaul Husna. Hal tersebut perlu karena dengan memahami Asmaul Husna, umat Islam akan semakin mengenal Allah, yang kemudian juga meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar pasti akan melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan dalam hidupnya. Orang yang demikian dapat juga disebut orang yang bertakwa, karena keimanan akan mendorong seorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sajzauna ma kanu ya'malun." Yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dengan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dan dari kebenaran dalam menyebut asma Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan apa yang telah mereka kerjakan. Berkaitan dengan jumlah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya secara rinci, yang mana disebutkan dalam hadis di bawah ini, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tis'atan wa tis'ina isman aw mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah mempunyai 99 nama atau 100 kurang 1, barang siapa yang menghitung atau menghafalnya maka dia akan masuk surga. Beberapa Asmaul Husna Allah yang harus diketahui oleh umat Islam agar lebih mengenal Allah dan sebagai peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 Asmaul Husna yang dipelajari dalam bab 1 ini. 1. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. 2. Al-Khabir artinya Allah Maha waspada atau Maha teliti. 3. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. 4. Al-Basir artinya Allah Maha